Bao Hu jelas berhati-hati dan tidak berani menggunakan kekuatan gaib apapun, karena takut ketahuan oleh para prajurit di atas. Jika lokasi pasar gelapnya terbongkar, tamatlah riwayatnya. Hati-hati, Humazi berseru, wajahnya langsung pucat. Chen Ping sudah menduga hal ini, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tepat saat belati itu hendak menyentuh kerahnya, dia meraih pergelangan tangan Bao Hu dan meremasnya dengan lembut. Ah! Bao Hu menjerit bagaikan seekor babi yang sedang disembelih. Tulang-tulang di pergelangan tangannya hancur menjadi bubuk dan tergantung lemas. Belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, dan racunnya merusak lubang kecil yang mengeluarkan asap biru. Ini hanya pelajaran. Di masa depan, kamu harus menerima kekalahan dan menghindari serangan diam-diam. Chen Ping berkata dengan dingin dan menendang Bao Hu pergi. Bao Hu terlempar lebih dari 10 meter seperti karung rusak dan jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh pasar gelap menjadi sunyi, dan semua orang tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan ini. Siapakah yang menyangka bahwa seorang pemuda yang tampaknya biasa saja dapat menyapu seluruh Bao Hu Fang hanya dengan kekuatan fisiknya? Para penjahat yang biasa memamerkan keperkasaannya itu, di hadapannya bagaikan bayi yang rapuh. Wajah Bao Hu pucat dan matanya penuh keengganan, tetapi dia tidak berani melawan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Chen Ping. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memberi perintah, meminta Nuoking untuk membawa orang memindahkan semua koin peri dan sumber daya keluar. Balyi memandangi tumpukan koin dan sumber daya abadi dan tidak bisa berhenti tersenyum. Dia melangkah maju, menepuk bahu Chen Ping, dan memuji, menantu laki-lakiku tersayang, kamu benar-benar hebat. Denganmu, posisi Ling Hu Fang kita di pasar gelap pasti akan meningkat. Chen Ping tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa di surga ini tempat orang kuat dihormati. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya sendiri dia dapat memperoleh pijakan. Kemenangan hari ini hanya karena batasan aturan. Jika penggunaan aura magis diizinkan, Chen Ping sama sekali tidak sebanding dengan orang-orang ini, jadi Chen Ping harus meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin. Orang-orang di Bao Hu Fang menyaksikan kekayaan yang mereka peroleh dengan susah payah diambil oleh Chen Ping. Meskipun mereka merasa tidak mau, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, posisi Bao Hu Fang di pasar gelap akan anjlok. Ayah mertua, bagaimana kalau kita pergi ke pasar gelap berikutnya? Chen Ping bertanya. Hanya dengan memenangkan lebih banyak koin peri dan sumber daya, Chen Ping dapat meningkatkan wilayahnya lebih cepat. Tidak masalah, ayo pergi. Wajah bayi penuh kegembiraan. Setelah menatap Bao Hu dengan dingin, dia meninggalkan Bao Hu Fang. Ketika mereka berjalan keluar dari Bao Hu Fang, Nuoking dan orang-orang lain dari Ling Hu Fang semua memandang Chen Ping dengan kagum. Awalnya, alun-alun Ling Hu mereka telah kehilangan banyak koin peri dan sumber daya ke alun-alun Bao Hu, sehingga menyulitkan alun-alun Ling Hu untuk mempertahankannya. Tanpa diduga, mereka memenangkan semuanya kembali kali ini. Awalnya, saat Nuoking melihat ukuran tubuh Chen Ping dan kultivasinya tingkat pertama di alam abadi, dia hanya meremehkannya. Jika dia bukan menantu bayi, Nuoking mungkin tidak akan peduli padanya. Namun kini, Nuoking dan yang lainnya memanggil Chen Ping dengan sebutan menantu, dan mereka begitu mesra. Bayi semakin menyukai Chen Ping dan terus memanggilnya menantu yang baik.
Bai Yi membawa Chen Ping dan mulai menyapu berbagai pasar gelap. Karena ukuran tubuh Chen Ping, dia terlihat seperti orang lemah di mata orang lain. Jadi setiap kali mereka pergi ke pasar gelap, semua orang mengira Chen Ping akan kalah dan memasang taruhan padanya. Hasilnya dapat diprediksi. Chen Ping menang setiap saat dan mengumpulkan banyak koin peri. Meskipun orang-orang pasar gelap ini memenangkan banyak koin peri, mereka tidak berdaya karena mereka tidak berani mengambil tindakan. Jika mereka tidak memberikan koin peri, atau mengambil tindakan terhadap Chen Ping dan lainnya, maka kredibilitas mereka di pasar gelap akan hilang. Jika pasar gelap kehilangan kredibilitasnya, maka pasar tersebut akan hancur. Siapa yang berani berbisnis di pasar gelap? Yang terpenting adalah begitu aura magis digunakan, aura itu pasti akan bocor keluar dan ditemukan oleh prajurit yang berpatroli. Jika lokasi pasar gelap terbongkar, kiamat kita akan datang. Pemerintah kota pasti akan mengirim pasukan untuk melenyapkan pasar gelap. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar dalam situasi hidup dan mati, pemilik pasar gelap ini tidak akan mengambil tindakan. Anda hanya bisa menerima kekalahan dan mengeluarkan koin peri. Selama hari ini, Bai Yi dan Chen Ping menyapu seluruh pasar gelap di Rhino City dan memenangkan koin peri dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kembali ke Ling Hufang, Bai Yi sangat bahagia hingga dia hampir memeluk Chen Ping dan menciumnya. Menantuku tersayang, kamu tidak perlu menginap di penginapan manapun lagi. Ling Hufang ini adalah rumahmu. Aku akan menyiapkan kamar yang mewah dan nyaman untukmu. Bai Yi berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu menunjuk Humasi dan Xiu Rui dan berkata, kedua temanku. Mereka adalah teman-temanmu, jadi mereka adalah tamu kita. Tinggallah di sini bersama-sama. Bai Yi berkata dengan sangat murah hati. Tapi identitas mereka, Chen Ping takut identitas Humasi dan Xiu Rui akan bocor, yang akan membawa masalah bagi Ling Hufang. Tidak apa-apa, selama kamu tidak berkeliaran di Ling Hufang, tidak akan ada masalah. Kata Bai Yi. Guru Hu, rekan kultivator, bagaimana perasaan kalian berdua? Chen Ping bertanya pada mereka berdua. Saya akan mengikuti pengaturan dari rekan Daois Chen. Xiu Rui tidak peduli. Dia diselamatkan oleh Chen Ping, jadi dia hanya bisa mengikuti Chen Ping sepanjang jalan. Jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan hidup di Rhino City dengan identitas manusianya. Humasi berkata dengan sedikit malu, ada dua wanita di penginapan, bisakah kita membawa mereka? Tentu saja, aku akan menyiapkan kamar terpisah untukmu. Tanpa menunggu Chen Ping mengangguk, Bai Yi berbicara. Baiklah, aku akan mengambilnya. Humasi dengan senang hati pergi menjemput kedua wanita itu. Pada periode waktu berikutnya, Chen Ping dan rekan-rekannya tidak meninggalkan Ling Hufang. Lagi pula, Ling Hufang memiliki segalanya, yang setara dengan sebuah kota kecil. Chen Ping berlatih mati-matian di menara penekan setan. Dengan persediaan koin peri dan sejumlah besar sumber daya, kecepatan latihan Chen Ping juga meningkat pesat. Hanya dalam waktu setengah bulan, alam Chen Ping telah mencapai tingkat ke-8 dari alam abadi yang menakjubkan. Anda harus tahu bahwa setengah bulan di dunia luar sama dengan 50 bulan di menara penekan iblis, yang setara dengan beberapa tahun. Ketika Chen Ping keluar dari menara penindasan iblis, semua orang menyaksikannya dengan cepat naik dari tingkat pertama alam transformasi abadi ke tingkat ke-8 alam transformasi abadi hanya dalam waktu setengah bulan. Itu sungguh luar biasa.
Menantu laki-lakiku tersayang, kecepatan latihanmu sungguh luar biasa, tetapi kecepatanmu dalam mengonsumsinya juga luar biasa. Sumber daya yang kau menangkan dari kompetisi hampir habis. Bai Yi berkata tanpa daya. Jika tidak ada sumber daya untuk memasok Chen Ping tidak akan mampu keluar dari menara penekan setan. Ayah mertua, ini sudah sangat bagus, tapi sayang sekali semua sumber daya itu digunakan oleh saya sendiri. Chen Ping berkata dengan agak malu. Menantu laki-lakiku tersayang, kata-katamu terlalu sopan. Mulai sekarang, seluruh Linghu Square akan menjadi milikmu, dan tentu saja sumber dayanya akan diberikan kepadamu. Bai Yi menepuk bahu Chen Ping dan berkata, Chen Ping sangat tersentuh, dan dia menyetujui Bai Yi sebagai ayah mertuanya. Ayah mertua, saya ingin tahu apakah ada lapangan percobaan atau semacamnya di kota Badak. Tingkat kultivasi saya telah meningkat pesat sekarang, dan saya juga perlu menguasai beberapa percobaan. Meskipun alam Chen Ping sekarang telah naik ke tingkat ke-8 alam abadi, namun karena terlalu banyak alam yang harus ditingkatkan, Chen Ping harus melalui pertarungan sesungguhnya dan menguasai berbagai keterampilan. Namun di kota Badak ini, Chen Ping tidak bisa begitu saja memilih beberapa orang untuk dilawan lalu mengalahkan mereka. Ada api penyucian di kota Badak ini, tetapi terlalu berbahaya. Aku khawatir itu tidak cocok untukmu dengan levelmu. Dan setiap kali Anda memasuki Purgatory Field, Anda membutuhkan 500.000 koin abadi. Kebanyakan orang tidak mampu membayar harga ini. Bai Yi mengikuti Chen Ping dan berkata, api penyucian, mengapa ada biaya? Untuk siapa biaya ini? Dan apa yang ada di api penyucian? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tentu saja, uang ini untuk penguasa kota. Seluruh purgatori dikendalikan oleh istana penguasa kota. Di pegunungan belakang kota Badak, ada sebuah gua yang disebut Gua Setan. Menurut legenda, pada zaman dahulu, kala, sejumlah besar setan dikekang di dalarinya. Kemudian, kota Badak dibangun di sini, dan gua iblis ini juga dikendalikan oleh istana tuan kota. Formasi untuk memasuki gua iblis juga berada di bawah kendali istana penguasa kota. Lambat laun, gua iblis ini telah menjadi api penyucian. Seseorang pernah menghabiskan waktu setahun di padang api penyucian untuk menjalani ujian. Ketika dia keluar, kekuatannya meningkat pesat dan dia langsung menuju surga kedua. Bai Yi mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Gua Setan. Chen Ping sangat gembira, ayah mertua, bisakah Anda mengajak saya melihatnya? Apakah kamu cukup kuat? Mereka yang memasuki gua iblis semuanya adalah kultivator biasa, dan banyak dari mereka yang belum bisa keluar. Dengan kekuatanmu, jika kau ingin mengikuti ujian, aku khawatir itu akan berbahaya. Bai Yi khawatir Chen Ping akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, ayah mertua. Aku tahu batas kemampuanku. Aku hanya tidak tahu apakah kau masih bisa menghasilkan 500.000 koin abadi. Chen Ping sekarang khawatir apakah Bai Yi dapat memperoleh 500.000 koin peri sebagai biaya masuk. Karena kamu sudah memutuskan, aku akan mengumpulkan 500.000 koin abadi meskipun aku harus menjual semua yang kumiliki. Yang perlu kamu lakukan adalah memikirkan keselamatanmu sendiri. Jangan mencoba bersikap berani setelah masuk. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, kamu bisa segera keluar. Bai Yi takut Chen Ping mungkin dalam bahaya, dan bagaimana dia akan menjelaskannya kepada putrinya. Saya mengerti.
Chen Ping mengangguk penuh semangat. Baiklah, sekarang setelah kau memutuskan, ikuti aku. Bai Yi membawa Chen Ping menjauh dari Ling Hufang. Sebelum pergi, Chen Ping menyapa Xiu Rui dan Humazi, tetapi mereka berdua hidup dengan baik di Ling Hufang. Terutama Humazi, yang bersenang-senang setiap malam dan membuat kedua wanita itu sangat menderita. Setelah meninggalkan Ling Hufang, Bai Yi membawa Chen Ping dan terbang menuju utara kota Badak. Anda pasti tahu bahwa Rhino City itu sangat besar, dan di sebelah utara Rhino City ada gunung yang menjulang tinggi. Chen Ping dan rekan-rekannya terbang selama lebih dari 1 jam sebelum mendarat perlahan. Pada saat ini, Chen Ping dan teman-temannya sudah berada di kaki gunung. Gunung besar tepat di depan mereka membuat Chen Ping merasa sangat tertekan. Di tengah gunung, ada sebuah gua selebar 100 kaki, dengan cahaya kemasan berkelap-kelip di sekelilingnya. Tangga berkelok-kelok mengarah langsung ke gua. Di kaki gunung terdapat pelataran yang ditutupi oleh formasi, dan titik awal tangga berada di pelataran tersebut. Apa pekerjaanmu? Pada saat ini, 2 prajurit lapis baja datang dan menginterogasi Bai Yi dan Chen Ping. Kita di sini untuk mengikuti ujian dan memasuki medan api penyucian, kata Bai Yi. Kedua prajurit itu hanya meliriknya, lalu menghindar dan berkata, masuk. Bai Yi membawa Chen Ping ke halaman, dan setelah masuk, Bai Yi pergi ke loket pembayaran. 500.000 koin abadi per orang. Seorang wanita parubaya berbicara kepada Bai Yi dan Chen Ping tanpa mengangkat kepalanya. Bai Yi mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke wanita itu. Wanita itu hanya menimbangnya dengan tangannya dan menyimpannya. Ini untuk 1 orang, siapa yang akan pergi? Wanita itu lalu menatap Bai Yi dan Chen Ping dan bertanya. Dia akan. Bai Yi terus berkata kepada Chen Ping. Pada saat ini, wanita itu menatap Chen Ping dengan saksama, dengan ekspresi terkejut di matanya. Begitu Anda memasuki api penyucian, hidup atau mati Anda ditentukan oleh takdir. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun. Wanita itu memperingatkan, jangan khawatir, aku tidak akan mencarimu bahkan jika aku mati, Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Wanita itu mengeluarkan kristal lavender, melemparkannya ke Chen Ping dan berkata, ini adalah kristal percobaan untuk memasuki Purgatory Field. Cukup naiki anak tangga dari sini. Total ada 180.000 anak tangga. Kamu harus naik. Jika kamu bahkan tidak bisa menaiki 180.000 anak tangga ini, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki Purgatory Field. Aku tidak akan mengembalikan 500.000 koin abadi kepadamu.